Saudara-saudara, kita mulaikan renungan harian keluarga di saat ini. Senin 23 Mei 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu. Karena besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini ya Bapa, beradalah kami dalam keadaan baik. Ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya menjadi keberkatan dalam kehidupan kami semua. Berkenanlah Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini, Injil Lukas pasal 24 ayat 16 sampai 20. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Tema di saat ini, kebutaan rohani meredupkan terang firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang Tuhan lengkapi dengan panca indera, salah satunya mata. Mata berperan untuk melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Dengan mempergunakan mata dalam melihat, maka otak dapat mengartikan sesuatu yang sudah dilihat oleh mata itu. Tetapi seringkali mata dipergunakan melihat sesuatu atau melihat orang lain, dan mulailah hati dan pikiran menilai hal-hal yang negatif tentang tidak baik akan orang itu. Atau ada kalanya mempunyai penglihatan yang sangat baik, tetapi mata hatinya buta. Hal ini sangat berbahaya, sebab dalam bacaan firman Tuhan saat ini, dengan tema kebutaan rohani meredupkan terang firman Tuhan. Tema ini diangkat dengan bacaan firman Tuhan di hari ini, di mana dua orang murid Yesus mengalami kebingungan dan kegoncangan iman mereka
terhadap suatu peristiwa yang menimpa Tuhan Yesus. Hal yang tidak mungkin dialami oleh seorang pemimpin, seorang guru, dan yang penuh dengan kuasa, yang sudah melakukan pekerjaan dan mujizat-mujizat. Membuat mata iman kedua murid itu tidak paham, tidak mengenal suara Yesus yang sudah bercakap-cakap dengan mereka. Dalam pikiran mereka ada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa menimpa Tuhan Yesus sebagai guru dan panutan mereka kebutaan rohani? Karena goncangan yang berat menimpa, sehingga membutakan untuk memahami apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang Tuhan Yesus? Saudara-saudara, ternyata orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus mengalami suatu keadaan yang sangat membahayakan keimanan mereka. Yang dimana selama ini mereka percayai Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama dengan mereka. Perbincangan-perbincangan itu, kata-kata mereka menyatakan bahwa sudah hilang pengharapan bahwa Yesus kelak akan membebaskan umat Israel dan menyelamatkan. Seolah-olah pikiran mereka, so begini kejadiannya, apalagi keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan sangat berbahaya kalau kita mengalami kebutaan rohani. Sebab firman Tuhan yang datang tak dapat kita mengerti dengan benar. Kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dan hal itu menjauhkan kita dari rahmat Tuhan. Nasihat firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam situasi baik atau tidak baik yang kita alami dan rasakan. Kita percaya apa yang difirmankannya adalah benar dan memberi kepastian dan pengharapan yang kokoh bagi kita. Ia ada dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan Allah, anak-anak-Mu yang setia dan taat mendengarkan akan firman Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menerangi mata iman kami, supaya kami dapat mampu dengan baik mendengarkan suara Tuhan dan mampu memahami dengan benar firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tim yang sudah ada dalam pelayanan di saat ini, Tuhan Yesus berkati. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kehidupan kami semua. Ya Allah, Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan.
Apapun itu ya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sekalipun harus melalui kesulitan, kesukaran. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan menyertai kami. Ya Bapa, di keluarga atau saudara secara pribadi mengalami sukacita iman, nikmati berkat Tuhan, lengkapilah sukacita mereka. Biar pribadi dan keluarga selalu menyadari, mengucap syukur, hanya di dalam Tuhan yang adalah sumber berkat. Kami berdoa ya Bapa di sorga, buat kami sekalian, jemaat, masyarakat yang ada. Biar kami merasakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian. Di tengah-tengah kami beraktivitas di luar rumah. Jauhkan kami dari hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, mara bahaya. Ya Bapa di sorga, Engkau berkati gereja-Mu yang terus melayani Tuhan dalam tugas panggilan-Mu. Hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan gereja-Mu terus diberkati. Pemerintah bangsa dan negara kami berkati dengan segala program-program yang ada ya Bapa. Guna untuk mensejahterakan kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Inilah doa permohonan dan doa syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.